Pak, Indonesia ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia itu ingin menuju produk halal dunia, Ya. di mana nanti dari luar negeri pun untuk mendapatkan produk-produk halal itu sudah bisa dari Indonesia. Nah, BSN sendiri dukungannya terhadap harapan-harapan ini bagaimana? Ya, halal tuh isu yang lain ya. Ini tapi kalau pertanyaannya untuk apa tadi Untuk masuk ke dalam Indonesia produk halal dunia. produk halal dunia, sebetulnya 1-2 langkah sudah kita lakukan. Nah, BSN ya. Jadi sebetulnya gini, kunci dapat diterimanya produk kita yang bertanda halal di luar negeri adalah kredibilitas tanda halal itu. Siapa yang mengeluarkan? Ya. Kan gitu. Kemudian yang mengeluarkan itu kompetensinya seperti apa? Kemudian ada kata kunci diakreditasi atau tidak. Yang mengakreditasi siapa? Nah, ini sebenarnya ada rentetannya. Tapi karena pertanyaannya halal, ada contoh yang baik ini yang harus saya sampaikan juga ke masyarakat. Jadi kita sempat produk kita yang diekspor ke Uni Emirat Arab terutama itu tanda halalnya sempat ditolak, tidak diterima. Kemudian kita berbicara dengan otoritas halal di Uni Emirat Arab, ternyata peran dari badan standarnya Uni Emirat Arab itu sangat penting dalam halal. Oleh karena itu kemudian BSN berbicara dengan ESMA namanya itu, BSN-nya Uni Emirat Arab. Kita berbicara, kemudian kita melakukan MOU. Kemudian kita sama-sama sering bertemu di forum-forum organisasi standarisasi internasional, akreditasi internasional. Kemudian Uni Emirat Arab mensyaratkan agar semua tanda halal yang ada di produk dari Indonesia, yang diekspor ke Uni Emirat Arab, yang notabene itu pintu masuk ke negara-negara Teluk, karena bisa kemudian barang itu pergi ke Bahrain, ke Kuwait, mungkin ke Arab Saudi dan sebagainya, itu harus bertanda halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakreditasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional. Dan itu sudah terjadi. Sekarang saya rasa tahun ketiga kita mengimplementasikan itu. Ini untuk halal dunia ya. Tapi halal di Indonesia kita harus patuh kepada Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal. Baik, ya. Lalu BSN sendiri melihat seberapa optimis sih Indonesia untuk mewujudkan produk halal dunia tersebut? Sebenarnya bermodal dari apa ya, mutual recognition arrangement ya, pengaturan saling pengakuan dari sisi standar dan sertifikasinya. Jadi kita sudah punya modal kuat sebetulnya. Tinggal bagaimana komitmen para pelaku usaha di Indonesia yang produknya berpotensi untuk diekspor itu mengikuti mekanisme itu. Jadi kalau BSN sangat optimis kalau tanda halal yang dikeluarkan di Indonesia itu bisa diterima di negara tujuan ekspor produk kita. Ya, Pak, banyak sekali kita ketahui banyak pembisnis di luaran sana yang ingin membuat produk-produknya itu sesuai standar sehingga aman dan bisa bersaing di kancah global juga. Nah, ini bagaimana sih Pak sistem dari BSN sendiri untuk mengeluarkan anti penyuapan? Jadi sehingga tetap standar nasional lisensi itu didapatkan memang sesuai kriteria, bukan karena ada menyuap salah satu gitu. Ya, jadi korupsi katanya sudah lama terjadi dan sampai hari ini masih terjadi. Kemudian komunitas standarisasi internasional, terutama di organisasi ISO ya, International Organization for Standardization yang bermarkas di Jenewa, itu mempunyai inisiasi untuk menyusun standar tentang sistem manajemen anti penyuapan. Namanya sistem manajemen anti penyuapan, anti bribery management system. Jadi bukan sistem manajemen untuk anti korupsi, karena korupsi kan banyak. Salah satu saja. Salah satunya adalah
penyuapan. Kan? Penyuapan. Ya, salah satunya penyuapan. Nah, kemudian kita mendukung penyusunan standar itu tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Ketika final draft di ISO hampir jadi, Presiden Pak Joko Widodo kemudian bertepatan mengeluarkan instruksi Presiden menugaskan kepada BSN untuk memulai dilakukannya sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan dalam konteks untuk tujuan pencegahan ya, bukan pemberantasan korupsi. Kalau pemberantasan tuh banyak lah, itu penegak hukum, tapi kita ingin memberikan tools sebagai alat pencegahan korupsi. Paling tidak suatu organisasi, suatu perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001 2016 itu paling tidak kalau akan melakukan suap menyuap paling tidak ingat bahwa dia itu menerapkan suatu sistem manajemen anti penyuapan. Sistemnya itu bisa dijelaskan Pak seperti apa yang sudah dijalankan? Ya, kalau isi standarnya sebetulnya kan berbasis ISO 9001 ya, karena di Organisasi Internasional Standarisasi semua standar sistem manajemen itu filosofi ISO 9001-nya harus masuk di situ. Bahwa mengetahui konteks organisasinya, jadi suatu organisasi itu konteks hubungan dengan luar apa. Paling tidak di awal kita sudah bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa menyuap kita atau potensi-potensi yang kita bisa suap juga. Nah itu dalam standar kan diurut tuh. Kemudian ada pentingnya komitmen leader ya, leadership ya. Kemudian prosesnya, sumber dayanya dan sebagainya. Kita jadikan SNI waktu itu tahun 2016 kita sosialisasikan. Kemudian ya saya rasa yang tujuannya sebetulnya untuk Inpres itu untuk BUMN dan swasta di dalam Inpres ya. Tapi kan kita kemudian pemerintah mengeluarkan Perpres tentang strategi nasional pemberantasan korupsi dan sebagainya. Kemudian terintegrasi di sana dan dalam perkembangannya penerapannya tetap sukarela, Mbak Gismi. Penerapan standar itu. Tetapi ada beberapa, terutama Kementerian BUMN ya, Menteri BUMN sejak zaman sebelum Pak Erick Thohir itu sudah mendorong agar semua BUMN menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ditegaskan oleh Pak Erick wajib menerapkan SNI ISO 37001. Kalau nggak salah waktu itu diberi deadline 17 Agustus 2020. Tapi karena ada pandemi, banyak atau sebagian BUMN belum sampai ke sana. Diberi deadline lagi para direksi itu. Kalau sampai batas waktu tertentu belum, maka hati-hati. Gitu. Ini Pak, saya menirukan Pak Menteri ketika di acara di KPK waktu itu. Baik, terakhir Pak Kuku sebagai Kepala BSN, bagaimana sih Pak Kuku untuk menerapkan kepada para bawahan karyawan-karyawan BSN, apa yang sering Bapak himbau agar mereka tidak sesekali untuk menerima suap? Sebetulnya leadership, kepemimpinan itu yang menurut saya nih, yang paling penting itu contoh, teladan ya. Jadi kita kan ada meme itu di WA ya. Katanya satu teladan lebih baik dari 1000 nasihat. Jadi saya sebagai pimpinan tentu ya wajib memberikan advice, nasihat kepada seluruh tim saya. Tetapi saya harus memberi contoh. Memberi contoh bahwa di BSN itu menerapkan juga sistem manajemen anti penyuapan. Jadi tidak boleh ada penerimaan atau ada lagi istilahkan gratifikasi dan sebagainya. Itu tidak. Kalaupun ada gratifikasi, ada ketentuannya juga. Harus dilaporkan, harus dicatat dan sebagainya. Ini yang kemudian saya sampaikan kepada seluruh tim di BSN.
Baik, semoga lembaga BSN bebas dari penyuapan maupun Amin. korupsi. Dan Amin. kita juga berharap semoga sertifikasi yang tadi diharapkan semua masyarakat untuk digratiskan juga bisa dijalankan ya Pak Amin, kebijakannya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional yaitu Bapak Kuko S. Ahmad. Dan pemirsa, kami tidak lupa untuk mengingatkan Anda untuk tetap ingat pesan Ibu yaitu 3M untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya Gesmi Siatanggang, sampai jumpa.